Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Berikut ini 3 striker yang berpotensi didatangkan secara cepat oleh Setan Merah jelang bursa transfer musim panas 2025. Nama pertama adalah Matheus Cunha. Matheus Cunha merupakan salah satu nama yang ada dalam daftar striker incaran Manchester United. Dia cukup tajam lantaran mampu mencetak 15 gol dan membuat 6 assist dalam 30 pertandingan Liga Inggris untuk Wolverhampton Wanderers. Pesepak bola asal Brazil pun dikabarkan sudah sangat dekat dengan kepindahan menuju Old Trafford, sebab Setan Merah telah menggelar pembicaraan dengan kubu sang pemain. Di sisi lain, MU juga harus bersaing dengan Arsenal dan Newcastle United. Nama kedua, Samu Angehowa. Sang pemain baru menginjak usia 21 tahun, sehingga profilnya sesuai dengan kecenderungan MU yang lebih suka merekrut pemain muda potensial di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe. Jika serius ingin menyewa jasanya, nama Samu Angehowa perlu dimasukkan dalam daftar transfer yang mendesak untuk segera dituntaskan oleh Manchester United, agar tidak keburu dibajak oleh Barcelona. Nama ketiga, Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo tadinya merupakan objek rebutan MU dan rival abadi mereka Liverpool. The Reds sempat dikabarkan tertarik pada penyerang Brentford dan ingin meramaikan perburuan untuk tanda tangannya. Walau sudah tidak diganggu Liverpool, MU tetap perlu mempertimbangkan Bryan Mbeumo sebagai kandidat striker yang harus segera direkrut musim panas mendatang. Pasalnya sejumlah klub papan atas diyakini akan tetap antri demi mendapatkan tanda tangannya. Manchester United dan West Ham United akan bertemu di Old Trafford pada pekan ke-36 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus West Ham ini dijadwalkan kick-off pada hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Musim ini tinggal menyisakan beberapa pertandingan, namun dua tim ini sudah tidak mengejar apa-apa di Liga. MU saat ini duduk di peringkat ke-15 dengan 39 poin, hanya unggul 1 angka dari Tottenham dan 2 poin atas West Ham United. Mereka bertiga aman dari degradasi, tapi tidak punya peluang lolos kompetisi Eropa lewat jalur Liga. Berikut ini prediksi starting 11 Manchester United versus West Ham dan prediksi skornya. Upaya pencarian kiper pengganti Andre Onana oleh Manchester United belum usai. Laporan Cog Offside mengungkap Setan Merah tertarik merekrut kiper andalan Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma lewat bursa transfer mendatang. Untuk diketahui, Gianluigi Donnarumma memang tampil gemilang bersama Paris Saint-Germain sepanjang musim ini. Dia diturunkan dalam 38 pertandingan Les Parisiens di semua kompetisi dan mampu mencatatkan 11 clean sheet dengan 38 kali kebobolan. Performanya yang mencolok tersaji saat membantu Paris Saint-Germain melangkah ke partai puncak Liga Champions usai mengalahkan Arsenal dengan keunggulan agregat 3-1 di babak semifinal pertengahan pekan ini. Buntut performanya yang gemilang, laporan Vicajes via Cog Offside mengungkap Manchester United kini mulai mengamati Gianluigi Donnarumma secara seksama dan ingin menjadikan dia sebagai upgrade untuk Andre Onana. Setan Merah diklaim bersedia memberikan tawaran ambisius sebesar 60 juta euro atau setara kurang lebih dari 1,1 triliun rupiah guna membajak penjaga gawang asal Italia ke Old Trafford. Hanya saja Cog Offside meyakini bakal sulit bagi PSG membiarkan pemain kuncinya pergi. Donnarumma diyakini bakal jadi bagian penting dalam rencana masa depan klub, sehingga dia mungkin susah tergoda oleh rayuan Manchester United.
Manchester United dan Tottenham Hotspur akan kembali bertemu untuk keempat kalinya musim ini. Kali ini di laga final Liga Eropa yang akan digelar di Bilbao pada 22 Mei. Kedua tim berhasil melewati tantangan berat di semifinal dan melaju ke partai puncak pada hari Kamis malam waktu setempat. Laga final ini mempertemukan dua tim yang sedang berupaya menyelamatkan musim mereka. Kedua pelatih tampak telah melakukan penyesuaian taktik di kompetisi Eropa, menjadikan duel ini lebih sulit diprediksi dibanding pertemuan sebelumnya. Manchester United kini lebih memahami sistem Ruben Amorim dibandingkan dua pertemuan awal mereka musim ini. Sementara itu, Tottenham menunjukkan kedewasaan permainan dengan lebih fokus pada struktur pertahanan dan efisiensi. Dengan banyak hal yang dipertaruhkan, final di Bilbao ini menjanjikan laga seru dan penuh tensi. Terlepas dari rekor pertemuan sebelumnya, segalanya bisa berubah dalam satu malam final Eropa. Legenda Manchester United Paul Scholes baru-baru ini memberikan prediksinya terkait final UEFA Europa League yang akan mempertemukan Manchester United dan Tottenham Hotspur. Kedua tim ini berhasil melaju ke final setelah melewati babak semifinal dengan meyakinkan. Paul Scholes memandang bahwa tim yang dipimpin Ruben Amorim memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Liga Eropa. Meskipun Tottenham telah mengalahkan United 3 kali musim ini, Paul Scholes percaya sejarah panjang MU memberi mereka keunggulan. Paul Scholes mengungkapkan bahwa meskipun Tottenham punya tim bagus, ia lebih memihak Manchester United. Karena pengalaman mereka di pentas Eropa, ia merasa momentum yang sedang ada di sekitar klub saat ini juga menjadi faktor penting bagi peluang kemenangan Manchester United. Leny Yoro tidak khawatir dengan tekanan yang mengikuti keberhasilan Manchester United lolos ke final Liga Eropa. Main untuk MU harus siap dikejar soal trofi. Ketika Anda bermain untuk Manchester United, Anda perlu merasakan ini. Ini klub yang lekat dengan trofi-trofi, kata Leny Yoro. Penting untuk memikirkan ini. Kami adalah Manchester United dan perlu memenangi trofi-trofi, imbuh Leny Yoro. Harapan Manchester United mendaratkan striker Wolverhampton Wanderers asal Brazil Matheus Cunha pada musim panas 2025 terancam dibuyarkan oleh dua klub rival Liga Inggris. Laporan jurnalis Ben Jacobs yang dilansir oleh Cult Offside mengungkap Arsenal dan Newcastle United sama-sama berminat membajak pesepak bola berusia 25 tahun itu dari genggaman MU. Arsenal bahkan diklaim telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak pemain terkait hal tersebut. Sementara itu, tim kedua yang turut berminat menyaingi MU ialah Newcastle United. Buntut dari ancaman yang muncul dari dua klub Liga Inggris, Manchester United diklaim ingin bertindak cepat guna menghindari potensi kejutan jelang bursa transfer musim panas 2025. Meski masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2029, bandrol Matheus Cunha masih masuk akal sebab dia perekrutannya diperkirakan hanya akan menelan biaya di kisaran 62,5 juta pound sterling. Manchester United dikabarkan tertarik untuk menambah daya gedor lini depan dengan mendatangkan striker Fiorentina, Moise Kean. Pemain berusia 25 tahun ini mulai menarik perhatian banyak klub besar, termasuk Barcelona yang menganggapnya sebagai potensi baru untuk memperkuat skuad. Performa Moise Kean yang terus berkembang menjadikannya incaran klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester United, meski Fiorentina berusaha mempertahankan pemain andalannya tersebut. Menurut Fit Mercato, Manchester United telah menyusun daftar 4 penyerang incaran untuk Ruben Amorim, termasuk bintang Fiorentina Moise Kean yang telah mencetak 23 gol di seluruh kompetisi. Moise Kean memiliki klausul pelepasan 42,5 juta pound sterling yang hanya bisa diaktifkan antara 1 hingga 15 Juli. Memaksa setan merah bergerak cepat untuk mengamankan pemain 25 tahun ini dengan biaya lebih rendah. Manchester United melihat Kean sebagai opsi murah untuk lini serang dan harus segera bergerak setelah jendela transfer dibuka untuk mengamankannya.
Manchester United berpeluang menutup salah satu musim terburuk dalam sejarah klub dengan cara yang manis, mengangkat Liga Eropa. Jika MU berhasil mengalahkan Tottenham di final dan menjadi juara, apakah Erik ten Hag dan para pemain yang pergi di tengah musim akan mendapatkan medali? Berbeda dengan Premier League yang memberikan 40 medali bagi klub juara dengan syarat minimal 5 penampilan bagi pemain untuk otomatis mendapatkannya, UEFA tidak menetapkan batasan jumlah laga untuk pemberian medali di kompetisi antar klub Eropa dalam Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League. UEFA menyediakan masing-masing 50 medali emas bagi juara dan 50 medali perak untuk tim yang kalah di final. Hal ini berarti keputusan apakah Ten Hag dan Rashford atau pemain lain yang sudah tidak lagi di skuad layak mendapatkan medali sepenuhnya berada di tangan MU. Klub punya wewenang untuk membagikan medali tersebut kepada siapapun yang mereka anggap berjasa dalam perjalanan mereka musim ini. Dua raksasa Premier League Chelsea dan Manchester United dikabarkan tengah membidik Juan Hernandez Torres. Talenta muda menjanjikan dari tim Juvenil A, pemain muda asal Spanyol ini telah menarik perhatian para pencari bakat Eropa berkat performa impresifnya di level junior. Menurut laporan dari Sky Sport Real, kedua klub elit Inggris itu mempertimbangkan serius untuk mengaktifkan klausul pelepasan Torres senilai 6 juta euro yang akan berlaku saat sang pemain menginjak usia 18 tahun pada bulan Juli mendatang. Juan Hernandez Torres dikenal sebagai gelandang serang kreatif dengan visi permainan dan kemampuan dribble yang luar biasa. Dengan usianya yang masih sangat muda, ia dianggap sebagai salah satu prospek paling potensial di akademi sepak bola Spanyol saat ini. Langkah ini menandai pendekatan agresif Chelsea dan MU dalam berburu bintang muda masa depan, mengikuti strategi jangka panjang dalam membangun skuad berkelanjutan. Kehadiran dua klub besar ini diyakini akan mempercepat keputusan pemain dan klub asalnya, karena minat tersebut bisa membuka jalan bagi karir profesional yang lebih cepat di level tertinggi.